Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Ticket Hero. Yang terakhir kali gua review adalah saat Lee Kyung-ho dibawa paksa ke dalam gang sempit oleh para pembuli. Lalu, apakah yang akan terjadi kepada nasib Lee Kyung-ho? Ataukah para pembuli itu yang akan terjadi dengan nasibnya? And enjoy. Tak terasa, waktu telah berlalu menjadi sore hari. Lee Kyung-ho menundukkan kepalanya saat mereka semua tertawa dan mengatakan bahwa dirinya bisu dan menyuruhnya untuk menunjukkan keberanian tadi pagi saat di kelas. Lee Kyung-ho melirik ke arah kiri dan melihat si bajingan Lee Hyun-sub yang sedang tertawa puas dengan cewek-ceweknya yang entah apakah mereka hanya nakal atau lebih parah daripada itu. Lee Kyung-ho beranggapan bahwa andaikan saja dirinya mempunyai beberapa lembar tiket lebih, maka anak-anak seperti mereka pasti sudah dibereskan dari tadi. Mereka terus tertawa membicarakan Lee Kyung-ho yang sok berani di kelas. Tiba-tiba ada seseorang tangannya memegang celana Lee Kyung-ho. Di saat akan memegangnya, orang itu berkata untuk mempertaruhkan semuanya berwarna merah. Lee Kyung-ho melirik bingung ke arah celananya. Ternyata seseorang tersebut bermaksud melepaskan celana Lee Kyung-ho untuk melihat celana dalamnya. Sus ya. Orang tersebut berteriak, "Keluarlah warna merah!" Lee Kyung-ho memakaikan kembali celananya dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang yang melepaskan celananya berkata sambil tertawa bahwa dirinya hari ini sangat apes karena salah menebak warna celana dalam Lee Kyung-ho dan meminta untuk sekali ini saja mengampuni dirinya. Murid-murid lain yang mendengarkannya berkata sambil tertawa bahwa mereka tidak bisa mengampuninya dan sebagai hukumannya, mulai besok dirinya harus membelikan 2 roti krim pada mereka semua. Dengan menundukkan kepalanya, Lee Kyung-ho merasa kesal dan direndahkan. Lalu berkata di dalam hatinya bahwa mereka semuanya benar-benar anak yang Dengan cepat, Lee Kyung-ho memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Di saat itu pula, Lee Hyun-sub dengan muka kesalnya berkata untuk mengontrol ekspresi Lee Kyung-ho di wajahnya. Secara cepat, Lee Kyung-ho mengangkat kepalanya dan kembali tersenyum lebar, lalu berkata bahwa dirinya sudah mengontrol ekspresi di wajahnya dan beranggapan bahwa dirinya harus cepat-cepat mencari arwah mamanya. Dengan tiba-tiba, Lee Kyung-ho ditampar di pipi kirinya dan membuatnya terjatuh, lalu Lee Kyung-ho memegang pipinya sendiri karena kesakitan. Lee Hyun-sub mendekatkan kepalanya ke kepalanya Lee Kyung-ho dan berkata, "Apanya yang sudah Lalu menendang Lee Kyung-ho berkali-kali dan berkata bahwa dirinya membenci orang yang selalu berpura-pura dan sangat jijik melihat orang yang lemah, yang selalu berlagak sok jagoan. Lee Hyun-sub melemparkan tendangan terakhirnya yang kuat dan berkata dengan napas terengah-engah bahwa Lee Kyung-ho sangat menyedihkan. Dengan kepala yang berdarah, Lee Kyung-ho menatap tajam ke arah Lee Hyun-sub. Dengan ekspresi kesal dan kelelahan, Lee Hyun-sub berkata bahwa tatapan Lee Kyung-ho kayak minta dipijit dan menyuruh mereka semua untuk memberikannya sebuah nunchaku. Dengan tangan kanannya, Lee Hyun-sub memutarkan sebuah nunchaku dan berkata dengan wajah yang tersenyum bahagia bahwa dirinya belum sama sekali melihat Lee Kyung-ho menangis. Dan hari ini, dirinya akan membuat Lee Kyung-ho menangis. Lee Hyun-sub langsung memukul keras bagian perut Lee Kyung-ho menggunakan nunchakunya. Lee Kyung-ho menahannya menggunakan lengan kanannya. Lalu Lee Kyung-ho menyadari alasan kenapa dirinya selalu disiksa oleh si Lee Hyun-sub, yang ternyata hanya karena moodnya sedang kesal. Dan di saat itu pula, Lee Kyung-ho mengingat kenangan saat selalu dibully dan direndahkan.
Di saat itu, dirinya sedang makan, lalu diganggu. Bahkan makanan temannya ditumpahkan ke kepalanya dengan berkata bahwa Lee Kyung Ho sedang lapar. Dan dengan senang hati, orang tersebut memberikan makanannya dengan cara ditumpahkan ke kepalanya. Lalu, di saat sedang berada di kelas, dirinya selalu diganggu dengan melemparkan potongan-potongan kertas yang dibentuk membulat dilemparkan kepadanya. Mereka membuat sebuah permainan. Jika tepat mengenai di kepalanya, maka akan mendapat sebuah poin. Dan bahkan lebih parahnya lagi, yaitu kenangan terburuk yang selalu diingatnya, ialah mempermalukan kejantanannya di depan semua siswa-siswi yang membuat dirinya direndahkan sebagai laki-laki. Dan setelah semua kejadian itu terjadi, dirinya selalu menyendiri termenung sedih di toilet. Dengan kesal dan matanya yang melotot, Lee Kyung Ho beranggapan, lalu bagaimana rasa kesal yang selalu dialaminya selama ini? Dirinya mengeraskan gigitannya hingga bersuara, lalu memegang selembar tiketnya dengan keras. Dirinya menganggap bahwa dirinya harus sangat sabar, karena hanya ada selembar tiket saja yang dimilikinya. Dengan mengelap keringatnya, Lee Hyun Suk terengah-engah kecapean dan kelelahan, lalu berkata di hadapan Lee Kyung Ho yang sedang terbaring terkapar bahwa ternyata Lee Kyung Ho tetap tidak menangis. Lee Hyun Suk menendang-nendang tangan Lee Kyung Ho menggunakan kaki kirinya dan berkata bahwa dirinya sudah capek dan mengakhirinya cukup sampai di sini saja. Dengan menundukkan kepalanya, Lee Kyung Ho berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut. Siswa-siswi yang di belakangnya menertawakan dirinya dan berkata bahwa lain kali harus memakai celana dalam warna merah dan setidaknya harus melakukan sesuatu supaya berguna bagi mereka. Bahkan setelah akan mau pergi, dirinya dipukul di bagian kepalanya oleh nunchaku, dan orang yang memukulnya berkata ternyata suara yang dihasilkan sangat jernih dan renyah. Ya iyalah, orang dipukul kayak gitu, parah. Lalu menyuruhnya untuk membawa uang jika dirinya bertemu lagi. Lee Kyung Ho hanya terdiam berjalan lalu berkata di dalam hatinya bahwa dirinya sudah tidak peduli apa yang dilakukan mereka kepadanya, dan yang dipedulikan Hanaro hanya ingin mencari orang yang bisa melihat arwah. Sementara itu, orang yang memukul kepala Lee Kyung Ho melihat sesuatu, yaitu sebuah kalung yang dipakai oleh Lee Kyung Ho. Orang tersebut mengambil paksa dengan cepat kalung itu dan Lee Kyung Ho tersentak kaget. Lalu orang itu berkata dengan tertawa, "Hei brengsek, sini gua lihat." Kalung tersebut patah dan digenggamnya, lalu berkata lagi bahwa seharusnya Lee Kyung Ho bicara dari awal bahwa ada sesuatu yang bisa dijadikan uang. Wah, parah nih orang asli. Lee Kyung Ho kaget histeris dengan wajah yang ketakutan melihat kalungnya diambil oleh orang tersebut. Dengan muka penasaran melihat kalung milik Lee Kyung Ho, orang itu berkata bahwa kalung tersebut adalah barang sampah dan murahan. Ini orang bener-bener nih. Dengan tersenyum tulus, Lee Kyung Ho menyaut perkataan orang tersebut bahwa kalung itu memanglah murahan, bukan barang mahal, dan menyuruhnya untuk segera dikembalikan. Orang itu berkata bahwa ini sangatlah membosankan dan menyuruh kepada teman-temannya untuk mengambil sesuatu di loker motornya. Salah satu temannya berkata sambil tertawa bahwa apakah dirinya serius meminta hal itu dan menganggap dirinya sudah gila. Dengan menjulurkan tangannya ke Lee Kyung Ho, orang itu memberikan sesuatu tersebut dan berkata jika Lee Kyung Ho bisa meminumnya sampai habis, maka kalungnya akan dikembalikan. Ternyata sesuatu tersebut adalah sebuah kotak susu yang sudah basi dan kadaluarsa. Wah bang, bener nih. Orang itu berkata lagi bahwa dirinya takut kalau susunya menjadi dingin. Jadi untuk tidak demikian, dirinya menambahkan MSG abu rokok ke dalam susunya. Wah, ini benar-benar parah nih orang. Lee Kyung Ho membukanya dan ternyata tak hanya abu MSG rokok yang ada di dalamnya, tetapi puntung rokok-rokoknya sekalipun berada di dalamnya. Asli gue benci banget ini orangnya.
Teman-temannya yang mendengarkan penjelasan dari orang tersebut merinding dan membenci susu tersebut. Lalu Lee Kyung-ho terdiam sinis melihat sesuatu yang diberikan kepadanya. Tanpa pikir panjang, Lee Kyung-ho langsung meminum susu basi tersebut. Teman-temannya melihat langsung saat Lee Kyung-ho meminumnya dengan tertawa. Susu basinya telah habis diminum oleh Lee Kyung-ho dan membuatnya batuk-batuk tersedak karena telah meminumnya. Lalu Lee Kyung-ho mengusap mulutnya dan berkata bahwa susunya telah habis diminum. Orang yang memberikan susu basi tersebut nampak tak puas, lalu memutarkan nunchakunya dan berkata bahwa Lee Kyung-ho adalah anak yang aneh dan permainan taruhannya menjadi sangat membosankan, dan memegang kalung orang itu lalu memberikan ke Lee Kyung-ho, dan Lee Kyung-ho mengucapkan terima kasih kepadanya. Tanpa disadari, orang itu tersenyum bahagia dan berkata, "Kau pikir aku akan bilang begitu?" Lee Kyung-ho kaget dan menatap orang tersebut. Lalu orang itu melemparkan kalung tersebut ke lantai dan berkata bahwa dirinya berbohong akan mengembalikan kalung tersebut. Lee Kyung-ho terdiam membatu dan perasaannya campur aduk, marah, kesal, sedih, dan panik melihat kalung tersebut dibanting dengan keras oleh orang itu. Ini orang kalau Lee Kyung-ho udah merobek tiketnya, habis dah. Tak hanya dibanting dengan tertawa puas, kalung tersebut sekeras-kerasnya diinjak-injak dengan cepat dan berkata bahwa pasti ada sesuatu dengan kalung tersebut, sehingga Lee Kyung-ho rela meminum susu basinya sampai habis. Setelah menginjak-injak kalung Lee Kyung-ho, orang itu berkata penghancuran telah selesai dan kalung Lee Kyung-ho menjadi rusak. Terlihat kalung tersebut kotor, rusak, dan patah parah. Orang-orang yang ada di sana tertawa puas dan berkata bahwa ekspresi dari muka Lee Kyung-ho sangatlah lucu. Diberitahukan orang yang memukul dan memberi susu basi lalu menghancurkan kalung milik Lee Kyung-ho serta berbohong kepadanya bernama Byung-jin. Wah, ini orang. Byung-jin terdiam penasaran melihat Lee Kyung-ho yang mendekatinya. Lalu tertawa dan berkata, "Apa ngomong dong?" Dengan ekspresi dingin menahan emosi, Lee Kyung-ho terdiam tepat di depan Byung-jin. Lalu Lee Kyung-ho menyobek lemparan tiketnya. Nah, mampus kau. Lee Kyung-ho menaruhkan telapak tangannya secara horizontal dengan menyentuh perut Byung-jin. Lalu keluar energi yang mengelilingi telapak tangannya. Byung-jin langsung terdiam dan melihat lengan Lee Kyung-ho. Apa yang akan dilakukannya, pikir Byung-jin. Setelah menyentuhnya, telapak tangannya mengepal di perutnya. Lalu tiba-tiba Byung-jin terlempar kuat seperti dipukul oleh benda yang keras dan tumpul. Byung-jin kesakitan dan mengeluarkan darah di mulutnya. Teman-temannya kaget dan terdiam melihat Byung-jin yang tiba-tiba terlempar. Byung-jin terlempar jauh lalu terjatuh dan terkapar ke lantai hingga dirinya kejang-kejang. Teman-temannya bengong semua dan Lee Hyun-suk berkata, "Kenapa kau tiba-tiba begini?" Dan salah satu di antara mereka berteriak bahwa si bocah gila Lee Kyung-ho lah yang memukulnya. Lee Kyung-ho melangkah ke depan. Nampak di bawah kakinya ada sebuah nunchaku tergeletak di lantai. Dengan aura yang berbeda, di hadapan semua siswa-siswi yang membulinya, Lee Kyung-ho mengambil nunchaku tersebut. Lalu dirinya berkata, "Tadinya mau kutahan karena ada urusan yang lebih penting dibandingkan membereskan kalian." Lee Kyung-ho memainkan nunchakunya dengan kedua tangannya dengan atraktif dan cepat tanpa berhenti. Siswa-siswi yang melihat Lee Kyung-ho terdiam melongo melihat aksinya. Akhirnya terlihat bayangan dari belakang Lee Kyung-ho ada sesosok seseorang yang memiliki kemampuan orang hebat kedua dari tiketnya, yaitu pencipta Jet Kunedo, Bruce Lee. Mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat aksi konyol Lee Kyung-ho. Dengan tersenyum meremehkan, Lee Hyun-suk berkata bahwa Lee Kyung-ho menjadi sombong hanya karena satu pukulan dan menyuruh teman-temannya
untuk menghajar Lee Kyung Ho. Mereka semua maju menyerang Lee Kyung Ho sambil tertawa dan berkata bahwa Lee Kyung Ho sudah rusak gara-gara habis dipukuli oleh Lee Hyun Sub. Dan jika dipukuli sekali lagi, pasti akan pulih seperti semula. Sedangkan Lee Kyung Ho bersiap-siap memasang kuda-kuda dengan tangan kirinya yang menghadap ke lawan dan tangan kanannya memegang nunchaku. Salah satu dari mereka melayangkan pukulannya. Dengan wajah yang serius, Lee Kyung Ho langsung menghajarnya di muka lawan menggunakan nunchaku. Orang itu tersentak ke belakang. Lalu Lee Kyung Ho memainkan nunchakunya dan dengan cepat memukul lawan berkali-kali mengenai titik kelemahannya. Para cewek hanya tersenyum cengengesan dan cemas melihat aksi Lee Kyung Ho yang menghajar teman-temannya. Woman. Orang itu langsung sekarat dan Lee Kyung Ho melirik ke belakang, lalu melemparkan nunchakunya dan mengenai kaki lawan sambil dirinya menghindari pukulan lawan yang akan menghajarnya. Orang yang gagal memukulnya berkata, sial, breng. Di saat Lee Kyung Ho membela dirinya, satu persatu lawan mulai terkapar pingsan. Para cewek yang tadinya tersenyum cengengesan langsung terdiam ketakutan dan bercucuran keringat dingin. Lee Kyung Ho meraih ke belakang kepala orang yang gagal memukulnya, lalu mencekiknya dengan tangan kiri untuk mengunci pergerakannya. Orang itu panik gemetaran dan berkata untuk segera melepaskan dirinya. Dengan cepat, Lee Kyung Ho langsung memukul dengan keras bagian dagu orang itu menggunakan siku kakinya. Orang itu langsung terkapar pingsan. Di saat akan pingsan, Lee Kyung Ho meraih tangannya dan mengunci tangannya. Orang itu berteriak kesakitan hingga terdengar oleh teman-temannya. Teman-temannya langsung bergerombolan menghadap ke arah Lee Kyung Ho. Lee Kyung Ho memanfaatkan tubuh orang itu sebagai tameng dan diberitahukan orang yang menjadi tameng Lee Kyung Ho bernama John. John kesakitan gemetaran dan mengatai Lee Kyung Ho lalu menyuruhnya untuk segera melepaskannya. Teman-temannya yang ingin menghajar Lee Kyung Ho ditutupi oleh tubuh temannya dan menyuruh yang lainnya untuk menangkap terlebih dahulu Lee Kyung Ho dengan cara apapun. Dengan tatapan tajam dan kefokusan yang tinggi, Lee Kyung Ho melirik cepat ke kanan dan ke kiri melihat lawan yang akan menangkapnya. Lee Kyung Ho langsung menyadari pergerakan lawan dan dengan cepat langsung melayangkan tendangan kuatnya ke arah belakang. Memang benar, orang itu bermaksud menangkap Lee Kyung Ho dari belakang. Orang itu tersentak terkena tendangan Lee Kyung Ho, lalu terjatuh mengenai dinding tembok yang di belakangnya. Pandangan Lee Hyun Sub langsung berubah. Dirinya merasa kesal melihat Lee Kyung Ho yang menghajar teman-temannya, lalu berkata, "Dasar breng." Lee Kyung Ho menyikut lawan yang kedua kalinya yang ingin menangkap dirinya. Dengan amarah dan emosi yang memuncak, Lee Hyun Sub menerjang ke depan, melayangkan pukulannya sambil berteriak, "Semuanya maju, dasar kalian tidak berguna." Di saat pukulannya akan mengenai wajahnya Lee Kyung Ho refleks melihat pergerakannya dan tiba-tiba pukulan Lee Hyun Sub terhenti. Lee Kyung Ho menghentikan pukulannya dengan kakinya yang menekan paha Lee Hyun Sub. Oh man, cool bet asli ini orang. Ternyata pukulan yang terhenti itu bisa diblokir hanya dengan menekan paha lawan untuk mengunci pergerakannya. Dengan cepat, Lee Kyung Ho memukul wajah Lee Hyun Sub hingga dirinya tersentak ke belakang. Lee Hyun Sub merasa kesakitan dan hidungnya berdarah. Kaki Lee Kyung Ho digerakkan dan digeserkan ke depan dan Lee Hyun Sub melayangkan kembali pukulannya. Di saat akan melayangkannya, tangannya langsung dipegang dan ditahan oleh lengan kanan Lee Kyung Ho. Dirinya memukul dengan cepat dan bertubi-tubi ke bahu dan wajah Lee Hyun Sub menggunakan tangan kirinya. Lee Hyun Sub terkena pukulan Lee Kyung Ho di wajahnya, sehingga dirinya tidak bisa berkutik selain menerima pukulannya. Para cewek langsung ketakutan histeris melihat Lee Hyun Sub yang terus dipukuli oleh Lee Kyung Ho. Lee Kyung Ho terus-menerus memukulinya tanpa berhenti. Teman-temannya langsung tersadar dan terdiam ketakutan
melihat Lee Hyun-sub yang terus dipukuli tanpa ampun oleh Lee Kyung-ho. Setelah memukulnya, Lee Hyun-sub nampak sekarat tak bisa bergerak sedikit pun. Lee Kyung-ho menempelkan telapak tangannya ke arah perut Lee Hyun-sub, lalu mengepalnya dan terlihat bayangan di belakang Lee Kyung-ho, Master Jet Kunedo, Bruce Lee. Menggunakan teknik pukulannya, yaitu pukulan 1 inch, dengan melihat lawan, Lee Hyun-sub langsung terpukul dengan keras, sehingga dirinya melayang jauh ke belakang dan terkapar terjatuh ke lantai. Dengan kepalanya, Lee Kyung-ho terdiam menghadap Lee Hyun-sub, lalu Lee Kyung-ho berjalan ke depan menuju Lee Hyun-sub. Terlihat semuanya yang menyerang Lee Kyung-ho tersadar dan terkapar dengan mengeluh kesakitan yang dideritanya. Lee Kyung-ho menatap tajam Lee Hyun-sub yang berada di bawahnya. Sedangkan Lee Hyun-sub dengan muka babak belurnya menangis melihat Lee Kyung-ho. Lee Kyung-ho meraih dan memegang rahang bawah Lee Hyun-sub. Lalu dengan matanya yang melotot dan aura yang mengancam ke Lee Hyun-sub, Lee Kyung-ho berkata, "Kuperingatkan, jangan lagi kau memalak atau membuli murid lain. Lain kali, jika kau ketahuan olehku, akan kupisahkan tangan dan kakimu." Jawabannya harus baiklah. Apa kau tidak mau menjawab? Dengan rahangnya yang dipegang, Lee Hyun-sub berusaha menjawab, dan Lee Kyung-ho yang terus menatapinya dengan tajam membuat Lee Hyun-sub ketakutan dan gemetaran, lalu berkata, "Baiklah." Lee Kyung-ho berdiri di hadapan Lee Hyun-sub, sedangkan Lee Hyun-sub terduduk termenung melihat ke bawah. Gua bukan psycho ya, tapi anehnya adem banget hati gua. Lee Kyung-ho melirik ke kanan. Para cewek yang dilirik oleh Lee Kyung-ho langsung terjatuh tak bertenaga dan tak berkata apapun selain ketakutan. Setelah melirik ke arah para cewek, Lee Kyung-ho melirik ke bawah, yaitu ke arah tiketnya yang terbelah 2 setelah disobek oleh dirinya sendiri. Para cewek itu langsung berlari ketakutan meninggalkan gang tersebut. Lalu Lee Kyung-ho beranggapan bahwa dirinya sangat lega setelah memukul mereka semua dengan puas. Ternyata para siswa di antara mereka masih ada yang belum tersadar, masih pingsan terkapar di lantai. Lee Kyung-ho mengambil potongan tiketnya, lalu terus-menerus menatapnya, sehingga Lee Kyung-ho menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan berkata di dalam hatinya bahwa apanya yang lega. Bahkan begitu saja dirinya tidak bisa menahannya. Lee Kyung-ho menyesali tindakan yang dilakukannya, dikarenakan dirinya belum tahu kapan tiketnya akan diberikan kepadanya, dan dirinya harus bagaimana mulai sekarang tanpa ada tiket satupun yang dimilikinya. Lee Kyung-ho mendengar suara lalu membuka wajahnya dan melihat ke arah kiri. Suara tersebut terdengar dari siswi yang sedang merogoh sesuatu dari celana siswa yang memalakinya. Lee Kyung-ho beranggapan bahwa cewek inilah yang pertama kali dilihatnya saat dipalak oleh siswa-siswi dari kelasnya. Lalu Lee Kyung-ho berkata kepada cewek tersebut bahwa apa yang sedang dilakukannya. Cewek tersebut kaget dan melirik ke arah Lee Kyung-ho. Dirinya menjawab bahwa dirinya sedang mencari sesuatu, yaitu cincinnya yang sangat berharga di saat diambil oleh para pembuli. Cewek tersebut berdiri dan menghadap langsung ke wajah Lee Kyung-ho, lalu berkata bahwa jika bukan karena Lee Kyung-ho, pasti dirinya akan mengalami sesuatu yang gawat. Lee Kyung-ho hanya terdiam mendengarkan cewek itu. Lalu cewek itu berkata sambil menelepon bahwa dirinya sedang sibuk, dan jika dirinya bertemu kembali dengan Lee Kyung-ho, dirinya akan memberikan suatu imbalan kepadanya. Lee Kyung-ho terdiam sejenak dan tersadar akan perkataan dari Sira Je-juen yang mengatakan bahwa orang yang dapat melihat arwah adalah kristal ungu yang bersinar. Cewek itu berlari menjauhi Lee Kyung-ho, dan Lee Kyung-ho masih memikirkan perkataan dari Sira Je-juen. Cewek itu berkata di telepon bahwa ada yang sudah mencapai nirwana dan dirinya akan segera ke sana. Nirwana adalah istilah dalam agama Hindu, Buddhis, dan Jainisme, menggambarkan kehidupan abadi dan kebahagiaan terdalam yang dianggap sebagai hasil dari
pencarian spiritual dan kesucian. Nirwana diasumsikan sebagai sebuah ketenangan alami, di mana kebutuhan lahiriah dan banyak lainnya telah terpenuhi. Istilah nirwana biasanya berarti pembebasan dari kesengsaraan duniawi dan keinginan material. Lalu Lee Kyung-ho langsung tersadar dan matanya melotot sambil mulutnya yang menganga akan apa yang dikatakan oleh cewek tersebut. Lee Kyung-ho langsung berlari mengejar cewek tersebut dan cewek itu dengan terburu-buru langsung menaiki taksi dan pergi meninggalkan Lee Kyung-ho. Lee Kyung-ho hanya terdiam berdiri di tempat. Lalu dirinya dengan ekspresi yang berkaca-kaca dan bahagia bahwa dirinya menemukan orang yang bisa melihat arwah. Itulah chapter ketiga dan keempat dari komik manhwa Ticket Hero, yang dimana Lee Kyung-ho sudah menemukan siapa itu kristal ungu dan kejutan baru, yaitu kemampuan dari tiketnya. Lalu, apakah ini clue untuk bisa bertemu dengan arwah mamanya? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Next, di video selanjutnya gue akan bahas lagi. Kamsahamnida. Oh.